Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi kali ini aku nggak sendirian karena aku ditemenin sama adikku. Ada Ando di sini yang bakal nemenin aku karena hari ini aku bakal ngajakin Ando dan juga kalian semua di sini buat icip-icipin vial-vial yang aku dikirimin sama Mbak Baby waktu sebulan lalu, udah agak lama gitu ya. Karena aku udah pernah bikin tuh konten yang sebelum-sebelumnya. Nah ini sisanya nih yang masih aku pengen bahas. Jadi di sini tuh ada kurang lebih 6 buah perfume. Mungkin aku spill dulu ya apa aja di sini. Di sini ada apa aja nih? Ada Guerlain yang Le Homme Ideal, terus ada Byredo Rose of No Man's Land, terus ada Eigner True Icon, terus ada Initio Wood for Greatness, sama dua lagi ini ada Dunhill yang Amalfi Citrus, dan terakhir nih ada Mercedes-Benz yang nggak ada, Mercedes-Benz for Men gitu. Jadi kalau misalnya kalian penasaran gimana pendapat kita berdua mengenai wangi perfume ini, please nonton videonya sampai habis. Buat kamu yang bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku sedang membahas wanginya. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. By the way, aku mau ucapin terima kasih buat Mbak Baby yang udah ngirimin aku vial-vial ini. Jadi aku bisa nyobain perfume-perfume yang selama ini aku belum pernah coba dan belum tentu bisa nyobain juga ya kalau misalnya nggak dikirimin vialnya gitu kan. Dan buat kalian semua, Mbak Baby itu punya toko di Tokopedia yang ngejual pre-love, ada juga pokoknya koleksi pribadinya Mbak Baby. Kalian bisa intip-intip aja nama tokonya, Toko Sex Dade gitu ya. Nah, nanti aku taruh linknya di description box ya. Di sana kalian bisa dapetin perfume dengan harga yang lumayan miring karena misalnya dia bentuknya pre-love gitu-gitu, jadi baru kepake dikit tapi mungkin karena aromanya nggak sesuai atau apa jadi dijual lagi kayak gitu-gitu, jadi kalian bisa cek aja di situ. Oke, yang pertama ini kita bakal nyobain yang Byredo Rose of No Man's Land. Ini tuh sebenarnya aroma yang aku tuh udah tahu ini tuh mirip sama beberapa perfume lokal, tapi kita coba tanya adikku nih. Dia lu udah pernah belum nyobain perfume yang Byredo Rose of No Man's Land? Belum pernah. Belum pernah ya, belum pernah sama sekali ya. Saya coba. Familiar nggak aroma yang menurut lo? Enak ya? Pernah nyium sih. Iya kan? Mirip banget. Menurut lo ada perfume lokal nggak yang ada yang pernah lu Steve mirip ini? Ada. Apa? Humans yang Unrose. Unrose kan? Iya, gue juga merasa sih ini tuh mirip banget ini mah. Mirip sama Unrose. Kalau yang kecium di lu tuh rose-nya tuh gimana menurut lo? Ini parfumnya lebih ke aroma cewek, cowok, atau unisex gitu? Unisex, tapi cowok lebih masuk sih. Oh, ini lebih ke cowok menurut lo? Oh, malah menurut gue tuh kayak wangi cewek. Berarti dia unisex sih menurut gue. Jadi rose-nya tuh bukan rose yang cewek banget ya sebenarnya. Jadi kalau dilihat di Fragrantica itu notes-nya, di top notes tuh dia ada Turkey Red Rose, terus ada Pink Pepper juga, terus ada Turkey middle notes, ada Turkey Red Rose lagi, terus ada Raspberry Bloom, terus di base note-nya dia ada Papyrus dan juga Amber. Jadi kalau misalnya alternatifnya dari Byredo ini ya, menurut yang gue udah pernah sniff ya, dia tuh mirip juga sama L'Occitane yang Memories atau sama Mykonos. Buat kalian yang suka Mykonos tuh mirip sama yang Rosy Love Rosy. Sama mirip juga sama kalau dulu namanya Zior, tapi sekarang aku lupa namanya apa ya, Bohe kalau nggak salah, itu yang variannya Beyond Grateful. Nah itu juga mirip sama ini. Dari 1 sampai 10 menurut lo aromanya berapa kalau di selera lo? 7 sih. 7 ya? Jadi nggak yang suka-suka banget tapi termasuk enak. Oke deh. Yuk kita coba yang lain ya. Selalu mau pilih yang mana duluan dong? Dunhill duluan, oke. Dunhill ini dia yang signature collection-nya dari Dunhill. Dan yang variannya itu Amalfi Citrus. Jadi kebayang kayak bakal biasanya cowok banget nih Dunhill. Mungkin. Anyway dia bentuknya yang box gini ya, box kecil gitu. Oke. Langsung kecium gitu aromanya. Aromanya kayak familiar deh. Enak tadi. Hah? Enak ya? Dia citrusy tapi nggak yang citrusinya. Wah, enak. Nggak yang jeruk atau gimana, nggak yang gimana ya, nggak kayak pewangi ruangan jeruk gitu ya. Wah, enak ya. Menurut lu gimana? Wah, segar asem. Iya kan, segar asem. Kayak ada aroma orange blossomnya gitu ya. Ini enak nih, ada bunganya nggak sih? Kayak ada bunganya.
Oh ya, coba gue cari dulu di Fragrantica apa note. Jadi dia itu di top notes tuh, oh iya bener, dia itu di top notes tuh ada lemon, ada green mandarin, ada bergamot, ada bitter orange. Terus middle notes-nya dia ada neroli, terus ada green tea, jasmine, rosemary, cardamom. Sedangkan di base note dia pakai vetiver, woody notes, musk dan juga amber. Enak ya? Enak ya. Kayak nggak pernah ada yang bahas ya ini ya. Tapi kok enak? Gue belum pernah nyobain ini sih kayak gini. Terus ada manis-manisnya dikit juga tau lo? Manis, bunga-bungaan gitu. Seger, ada bunganya benar-benar. Kayak. Jadi segernya segar. Di awal tadi tuh kayak citrus kayak banget. Segar, kayak apa ya? Aroma segar lagi di taman bunga gitu. Iya kan? Suasana. Dia awalnya tadi kayak citrus banget, sekarang udah makin ke belakang makin manis deh menurut gue. Manis dan tadi agak berbunga-bunga gitu. Iya, wangi teh. Berasa gak sih? Kayak ada greennya gitu, green tea. Enak, ini enak banget. Ini aroma awalnya tuh kayak unisex, kayak cowok. Tapi menurut gue makin ke belakang makin feminin loh. Kayak makin floral yang lembut, yang enak gitu. Yang ada tea-nya. Gak tahu tapi ini ketahanannya gimana sih. Kalau dilihat di Fragrantica sih dia banyak yang bilang tuh dia moderate to long lasting sih. Tapi belum pernah nyobain. Mungkin kalau misalnya kalian penasaran lebih lanjut aku mau bahas parfum yang satu ini, please komen aja di bawah, nanti aku cobain kira-kira ketahanannya berapa lama. Untuk first impression jadi 1-10 berapa nilainya? 9. Dunhill Amalfi Citrus buat kalian pecinta aroma citrus yang ada floralnya, yang ada kayak sentuhan green tea juga, kalian sih cobain. Oke, kita lanjut. Udah Mercedes yang for men. Jadi ini juga sama nih bentuknya kotak gitu ya. Oh, ini aromanya. Ini juga enak. Beda lagi nih. Ini juga enak ya. Iya. Ini juga cowok banget tapi menurut gue. Ya emang for men sih. Mercedes for men. Wow, apa ini ya? Ini ada kayak spicy-nya, manis. Lebih manis ini. Manis. Nggak dapet sih, nggak tahu di Fragrantica yang mana. Tapi ini tuh yang pasti namanya adalah Mercedes-Benz Eau de Toilette yang for men. Dan ini tuh kalau di hidung aku tuh dia manis, ya kan? Dia manis tapi dia cowok banget. Menurut lo dia lebih ke warm atau yang fresh ya ini? Fresh ya? Fresh. Dan ini tuh apa ya? Kalau pakai itu kesannya kayak aktif gitu loh. Oh, jadi kayak bersemangat. Oh iya. Dia fresh tapi manis ya. Ada kayak aroma kayu-kayuannya juga sih. Nah, kayak kalau kena keringat oke nih. Enak banget gini, ya. Enak banget makin kuat deh. Dibilang cowok banget juga nggak cowok yang gimana, yang bukan yang tipikal cowok sangar gitu. Aktif. Iya, bukan cowok-cowok sangar. Enak sih. Kalau menurut lu dari 1 sampai 10 nih berapa nih nilai? 8,5 sih. 8,5 ya. Masih belum bisa mengalahkan si yang tadi ya, Dunhill ya. Tapi ini menurut gue masih cocok dipakai malam-malam loh aromanya. Karena dia sweet. Kayaknya nih projectionnya lebih kuat deh nih. Lebih kuat ya? Kalau misalnya agak banyak dikit nih. Lebih mengundang ngelirik kalau lewat. Oh, iya. Kalau ini yang tadi kan Dunhill lebih soft jadinya. Kalau gue sih ya lebih suka cowok yang wangi Mercedes. Iya, emang lebih menarik kalau dilewat. Untuk Amalfi lemonnya tadi Dunhill lebih cocok gue pakai sendiri, jujur. Ini gue suka. Iya, makanya lebih makin soft. Makin ke belakang tuh kayak masih bisa banget dipakai cewek aromanya. Tapi kalau untuk yang Mercedes ini gue gak bakal pakai kalau gue ini cowok banget kalau Mercedes. Tapi ini kalau gue nge-sleeve sama cowok, dia bikin cewek ngelirik kalau dan dia tuh wanginya lembut gitu loh. Makin ke belakang tuh kayak nggak yang strong ngegerak gimana gitu, walaupun mungkin projectnya lumayan kerasa, tapi nyaman di hidung tuh kayak masih sopan banget di hidung gitu. Enak kan? Kita lanjut deh ke yang berikutnya dulu. Oke, jadi ini yang kita mau cobain adalah Egner yang True Icon. Ini kayaknya flankernya dari Egner yang Icon gitu ya. Jadi dan aku lihat dari Fragrantica kayaknya dia belum masuk, mungkin baru. Cuman kalau misalnya di CNF itu dia udah ada yang full botolnya, bentuknya kayak Egner yang originalnya, cuman beda warna gitu. Warnanya lebih ke arah kayak gini, kayak coklat atau kemerahan gitu. Mari kita cobain. Oke, jadi di sini kalau aku baca ya, di sini notes-nya itu dia langsung bilang rose and saffron. Ngerti nggak? Kalau udah paduan rose and saffron tuh udah langsung kebayangnya kayak aroma-aroma Timur Tengah. Ini semprotannya empuk banget. Iya, belum kepencet udah langsung keluar semua. Nah kan, ini aromanya familiar di hidung aku. Manis. Ini tuh manisnya tuh kayak manis banget sampai kayak lengket gitu nggak sih menurut lo? Kayak super manis yang ada vanilanya gitu.
Kalau gue sih nggak terlalu Nggak terlalu ya. suka ya wanginya. Kalau gue karena udah familiar dan gue suka sama perfumnya. Ini tuh menurut gue mirip banget sama Angel Muse-nya dari Mugler. Ini tuh enak, mirip banget sama Angel Muse. Kalau Angel Muse tuh dia lebih ke ada wangi hazelnut kalau nggak salah atau wangi coklatnya. Tapi kalau di sini sih kita lihat ya notes. Jadi di top notes dia ada cassis sama coriander seed. Di hard notes-nya ada rose, saffron, orange fusion. Dan di base note ada musk, vanilla, patchouli, dan oud. Jadi yang paling berasa di sini kayaknya yang lumayan mirip sama aromanya yang bikin lumayan mirip tuh kayak patchouli lumayan kencang. Tapi emang aroma patchouli itu nggak semua orang gampang suka sih. Tapi ini wanginya strong. Lu setuju nggak kalau ini wanginya strong? Strong. Strong banget kan? Dan ini sangat-sangat tidak bisa dipakai harian sih. Iya. Ini lebih ke acara malam atau acara-acara yang formal. Enggak, iya formal. Dan menurut lo? Bikin enak nih kalau siang-siang. Oh, bikin enak. Sumpah ini aneh banget enak. Iya kan, karena dia super sweet sih. Kalau menurut lu nih wangi cowok apa cewek? Cowok sih. Cowok ya. Dan kalau 1 sampai 10 berapa lu kasih nilai? 6,5 dah. 6,5. Gue gak suka wangi kayak gini sih. Masih baik ya, tapi masih 6,5 ya. Sweet, warm yang nggak semua orang bakal gampang suka. Tapi ini tipe yang love or hate gitu loh. Jadi once lu suka, pasti lu suka banget sama aromanya. Tapi once lu anti sama aroma ini kayak pasti lu pusing kalau ngeselip. Dan lu kayak termasuk yang gak suka ya sama aroma kayak gini. Oke, ke yang berikutnya. Tinggal 2 lagi nih. Ini ada 2 nih, satu gerlang, yang satu lagi Initio Oud for Green. Gerlang. Oke, Initio kita simpan di terakhir ya, karena itu banyak banget yang bilang enak soalnya kan. Oke, ini adalah gerlang Paris L'Homme Ideal. Ini juga banyak yang memfavoritkan. Bentar. Ini kalau aku nggak langsung bisa suka di hidupan pertama jujur. Masih bisa sih gue terima di awal. Enggak, tapi suka nggak bisa kayak langsung. Suka banget enggak, tapi makin ke belakang ya menurut gue wanginya makin familiar sih. Wangi aman. Iya, wangi aman buat cowok-cowok nggak sih? Wangi kayak cowok baik-baik gitu loh, wangi kayak cowok kalem-kalem aja gitu. Nggak yang mau dilirik banget juga, tapi ya wangi gitu. Nggak yang pengen jadi pusat perhatian gitu, tapi kalau lu deketin dia kayak, lu kok wangi gitu ya kan? Tapi cocok banget di kantoran. Iya, ini aroma indoor gitu, aroma cowok-cowok yang rapih. Di kantoran nih cocok buat casual di kantor. Jadi nggak terlalu bikin pusing orang sekitar, tapi wanginya enak sih. Kayak wanginya berkelas sih menurut gue. Gue tadi di awal tau gak kenapa gue ngerasa kayak kok aromanya gue kayak gak langsung suka. Itu kayak gue ngerasa kayak ada aroma kacang. Lo ngerasa gak sih? Ternyata emang bener. Jadi kalau lihat dari notesnya itu, dia itu dominannya adalah almond sama tongka bean. Jadi kalau di top notes dia pakai citrusnya, terus ada orange blossom, rosemary, bitter orange. Di middle notes-nya ada almond dan tongka bean yang dominan, dan di base note dia pakai leather, vetiver, dan cedar. Makanya tadi pertama-tama tuh kayak, oh ini kayak wangi kacang ya gitu. Tapi udahannya enak. Makin lama makin enak buat ini. Sorry banget ya kalau di sini berisik ya, karena di sini emang kita lagi kayak kumpul keluarga gitu, jadi makanya berisik. Iya sih, makin lama makin enak. Enak kok nih. Top notes-nya gue nggak bisa langsung kayak wow gitu, tapi makin ke belakang oke aromanya. Oke juga. Menurut lo 1 sampai 10? Ini 8 juga sih. 8. Lumayan enak ya berarti ya. Oke lah. Oke, yang terakhir kita akan cobain Initio Oud for Greatness ini yang kayak banyak banget yang penyinta wangian. Kita coba nih. Penasaran nih sama ini. Kita coba gimana pendapat dia mengenai yang satu ini kan. Karena ini kayaknya yang lumayan mahal ya, full botolnya ya harganya. Ini 1,5 mili anyway. Strong banget. Strong banget aromanya. Gue gak perlu nyemprot di kertas gue, kayaknya udah kemana-mana aromanya. Coba tolong. Gila. Enak sweet sih. Banget di Tapi awal. Enak sih di awal juga. Menurut gue sweet banget di awal. Wah. Ini aromanya tuh oud, tapi oudnya masih ramah di hidung menurut gue. Gimana wanginya?
Cowok atau cewek? Oh lah. Cowok. Oh banget Serius. ini. Aroma bapak-bapak gitu gak sih? Iya, tapi kayak di top note-nya apa sih, kayak ada wangi oud, tapi ada satu yang wangi yang juga Duluan ya. Dia di top manisnya tuh kayak kayak berjalan di atas. Ditutupi oleh sesuatu gitu. Jadi top notes itu dia ada saffron, ada nutmeg sama lavender. Terus di middle notes dia ada agarwood atau oud. Terus di base note-nya dia pakai patchouli sama musk. Tapi yang dominan di sini tuh emang saffron sama oud-nya. Kalau gue bilang ini aromanya mirip arahnya ke Baccarat Rouge 540. Arahnya lebih ke situ tapi kayak versi yang lebih cowok gitu. Mungkin karena dia ada saffronnya, ada oud-nya juga ya aroma-aromanya, dan dia sweet menurut gue juga. Cuman kalau Baccarat tuh lebih ke sweet yang arahnya ke cotton candy gitu. Kalau ini enggak, sweetnya lebih ke oud-nya. Oudnya kuat nih. Oud-nya kuat banget gitu. Dan aromanya kayak berkesan mahal banget ya. Mahal, iya. Emang kayak parfumnya juga mahal sih, tapi emang Sultan nih kayaknya. Aromanya emang aroma mahal menurut gue. Nggak gampang kita dapetin di perfume. Ini pasti orang lirik banget sih. Iya, ini jarang banget kayaknya. Ini projection-nya gila sih. Ini enak banget. Ini projection-nya gila sih. Ketahanan juga kayaknya gila sih, ini bakal gila ini kayak gini. Karena oud kan biasanya emang ketahanannya tahan lama banget di itu kan. Kalau gue sih kemungkinannya gue kecil untuk pakai ini kemana-mana gitu, kecuali untuk gue nikmatin sendiri aja gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ya bisa dipakai cewek ya menurut gue, karena Baccarat pun juga banyak cewek-cewek yang suka pakai kan aromanya. Aku termasuk yang pengen punya buat koleksi, karena ini termasuk unik sih wanginya. Unik dan enak. Kalau 1-10 berapa? 9 sih. 9 ya? Untuk yang kayak gini nih. Wow. Jenis yang jadi ini kayak yang versi yang enak. Versi warmnya itu lu bakal pilih ini yang 9. Kalau yang versi freshnya yang si Dunhill tadi. Iya. Karena gue gak terlalu suka oud sebenarnya kan, tapi ini enak gitu. Jadi jadi lu sendiri termasuk yang gak terlalu suka oud? Iya, untuk hari-hari kayaknya aneh sih pakai oud ya. Ini mungkin lebih cocok kayak lu ke pesta atau malam hari. Ini pasti keren banget sih kalau acara malam terus pesta resmi gitu. Sih pada ngelirik sini. Lu kayak berasa keren banget. Berasa mewah sih. Iya kan. Cuman kan kalau hari-hari kayak lebay sih. Lebay. Iya benar-benar kayak enggak. Tapi lu kayaknya ke kantor kok wanginya gini banget gitu enggak. Tapi lu butuh kayak gini nih, wangi kayak gini nih untuk acara-acara spesial menurut gue sih. Baiklah. Mungkin ada yang suka juga Oud for Greatness di sini, please komen. Atau mungkin kalian yang tahu apa dupe dari perfume ini, please kasih tahu kita. Mungkin siapa tahu yang lebih murah. Kasih tahu masukan buat adikku, siapa tahu dia bisa beli karena ini harganya lumayan mahal banget gitu ya. Oke deh, jadi hari ini pemenangnya adalah si Dunhill dan Oud for Greatness dari ini sih, beda arah. Tapi apa namanya, mereka dua-duanya sama-sama enak. Gue setuju kalau Dunhill tuh enak banget ya. Emang gue juga setuju. Kalau Oud for Greatness tuh emang enak, tapi kayak kalau gue sendiri mungkin bukan buat gue aja gitu loh. Oke deh, kalau gitu thank you banget buat Ando yang hari ini udah ikutan masuk di kontenku mengicip-icip perfume. Thank you juga buat kalian semua yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau misalnya kalian ada komen gitu ya dari apa yang kita omongin sekarang, atau misalnya oh iya aku juga udah pernah nyobain perfume itu tuh enak, atau aku tahu dupe-nya atau apa, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Nanti kalau misalnya ada link-link dari full botolnya perfume ini bisa aku cariin di e-commerce, aku taruh linknya di description box. Siapa tahu kalian juga mau intip-intip, kepoin atau mau beli juga boleh daripada selesai nyari lagi. Atau misalnya nanti aku nemuin tempat yang untuk beli dikannya buat icip-icip dulu, juga nanti aku taruh di description box ya. Oke, aku juga mau ucapin thank you buat Mbak Baby yang udah kirimin aku produk-produknya sehingga aku bisa bikin konten ini, bisa icip-icip bareng kalian semua. Jangan lupa kalian bisa cek tokonya Mbak Baby di description box. Oke, jangan lupa follow juga Instagramku di sini dan juga Instagramnya adikku. Dan sampai jumpa di videoku yang lainnya. Bye bye.